Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya di Jelajah Nonton. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang kisah nyata dari majalah misteri yang berjudul Teror Arwah Pemilik Cincin Kawin. Baiklah, langsung kita simak ceritanya ya. Pada tahun 80-an, jembatan Cikundul di daerah Puncak Cianjur sangat terkenal dengan sebutan sebagai jembatan maut. Hampir setiap bulan selalu memakan korban kecelakaan. Banyak mobil-mobil besar seperti mobil bus antar kota maupun truk yang sering terperosok ke dalam jembatan ini. Tidaklah heran kalau pada akhirnya jembatan ini dikenal sebagai jembatan yang sangat angker. Apalagi jika hari sudah menjelang malam. Banyak kejadian aneh yang dialami oleh para pemakai jembatan ini. Kejadian serupa dialami oleh seorang pengemudi angkutan. Malam itu kebetulan mobilnya sedang kosong, yang ada hanya dia dan keneknya saja. Belum seberapa jauh dari jembatan, naik seorang wanita cantik dengan memakan gaun putih panjang. Sebetulnya tidak ada yang terlihat aneh dari wanita cantik ini. Tetapi gaun yang dipakainya sangat tidak umum bagi penduduk pedesaan. Wanita cantik ini minta diturunkan persis di tengah jembatan Cikundul. Mengetahui itu, pengemudi dan keneknya mulai ketakutan. Tapi karena rasa penasaran setelah turun dari mobil, wanita cantik tersebut diikutinya. Dan yang ternyata langsung meluncur terjun dari atas jembatan dengan ketinggian 5 meter serta di bawahnya penuh dengan batu kali. Melihat kejadian itu, supir dan keneknya langsung kabur dari jembatan tersebut. Sebetulnya masih banyak lagi kejadian-kejadian seperti ini yang dialami oleh orang-orang yang melewati jembatan Cikundul di malam hari. Tetapi selama ini arwah-arwah itu hanya mengganggu orang-orang yang lewat di jembatan itu saja. Tidak pernah sampai gentayangan ke rumah penduduk di sekitarnya. Di suatu pagi, hari itu udara sangat cerah. Sepertinya tidak ada suatu pertanda akan ada kejadian buruk yang akan terjadi. Tetapi ternyata nasib menentukan lain. Hari itu sebuah bus mengalami nasib naas. Jalur dari arah puncak menuju Cianjur memang banyak belokan-belokan tajam dan turunan yang curam. Sebuah bus ternama Turangga mengalami remblong dan masuk ke pelosok jembatan maut Cikundul. Hari yang cerah itu berubah menjadi menyedihkan. Menurut kabar, 50 lebih penumpang bus itu meninggal dan tidak ada satupun yang selamat. Mobil bus terbelah dua di antara atas jembatan dan jurang di bawahnya. Banyak mayat berserakan di dasar jurang jembatan, juga di jalanan di atas jembatan. Genangan darah banyak yang berceceran di badan jalan. Bau anyir darah terasa menyengat. Sungguh mengenaskan sekali. Mayat yang berserakan tersebut oleh penduduk sekitar untuk sementara ditutupi dengan daun pisang. Pertolongan yang coba diberikan terasa sia-sia karena kebanyakan korban hanya tinggal potongan-potongan tubuh yang tidak utuh lagi. Walaupun begitu, ada sementara yang selamat hanya sampai di rumah sakit. Para medis itu betul-betul sibuk. Tidak terkecuali Sofyan, adalah seorang perawat di sebuah rumah sakit terdekat yang digunakan bagi korban kecelakaan tersebut. Hampir menjelang malam, baru orang-orang nahas yang sudah menjadi mayat dengan tubuh tidak utuh itu selesai dievakuasi ke rumah sakit. Di antara mayat-mayat tersebut ada sepotong lengan yang masih memakai perhiasan jam tangan dan sebuah cincin berlian. Walaupun dari kartu identitas yang ada keluarga korban sudah dihubungi, tetapi sulit untuk mengenali mayat-mayat yang nyaris hancur tersebut.
sehingga kemungkinan beberapa mayat akan dikuburkan secara massal. Melihat hal itu, Sofyan berpikir daripada cincin dan jam mahal tersebut ikut dikubur, lebih baik dia ambil. Toh tidak ada yang akan merasa kehilangan. Dengan diam-diam akhirnya cincin dan jam tangan tersebut diambil oleh Sofyan. Pulang ke rumahnya malam itu dia merasa sangat senang. Wah, kalau jam tangan dan cincin ini kujual bakalan dapat uang banyak nih, katanya dalam hati sambil senyum-senyum. Sofyan sama sekali tidak merasa takut akan perbuatannya apabila merasa bersalah. Dalam pikirannya, tidak akan ada yang mengetahui perbuatannya ini. Pemiliknya yang telah mati pun takkan pernah mengganggu. Ya, malam itu memang berlalu tanpa gangguan apapun yang dialami Sofyan. Keesokan malamnya kebetulan bulan sedang purnama. Biasanya jika sedang purnama, Sofyan bersama beberapa kawannya menyanyi-nyanyi di teras rumahnya hingga larut malam. Entah mengapa malam itu terasa lebih dingin, ditambah dengan suara lolongan anjing di kejauhan membuat suasana malah jadi tidak enak. Tidak beberapa lama mereka pun memutuskan untuk pergi tidur saja. Di kamarnya Sofyan belum bisa tidur juga. Dari tadi perasaannya gelisah. Suasana di kamar mendadak terasa menjadi lebih dingin. Tanpa terasa bulu kudunya mendadak meremang. Dan tiba-tiba disertai hembusan angin seperti datang menembus tembok. Sofyan melihat sesosok tubuh dengan pakaian yang compang-camping dan berlumuran darah berdiri di hadapannya. Wajahnya terlihat sangat rusak, tubuhnya tidak utuh serta menyebarkan bau anyir yang sangat menjijikkan. Makhluk seram itu menatapnya dengan sorot mata yang merah tajam seolah memendam marah. Tangannya menunjuk kepadanya dan suaranya hanya terdengar seperti dengusan-dengusan. Saat itu Sofyan benar-benar sangat ketakutan. Keringat dingin mengucur dari tubuhnya tanpa bisa berkata-kata. Hanya melongo melihat kedatangan makhluk seram itu. Tidak beberapa lama makhluk itu pun menghilang dengan sendirinya. Sofyan masih belum bisa beraksi, hanya tubuhnya gemetaran tertunduk lemas di ranjangnya. Seumur-umur baru kali ini Sofyan melihat makhluk seseram itu. Keesokan harinya Sofyan tidak menceritakan kejadian malam itu kepada teman-temannya. Jangan-jangan aku hanya akan ditertawakan karena dikira menghayal, begitu pikirnya dalam hati. Akibat kejadian semalam, siangnya Sofyan bekerja dengan tidak gairah karena malamnya dia benar-benar kurang tidur dan pikirannya masih tertuju pada kejadian semalam. Tubuhnya terasa lelah. Oleh karena itu, begitu pulang sore Sofyan sudah tidur di kamarnya. Seperti ada yang membangunkan menjelang tengah malam, tiba-tiba Sofyan terjaga. Dia melihat sekeliling kamarnya dengan perasaan takut. Baru dia mau bernafas lega karena tidak melihatnya sesuatu di kamarnya. Tapi tiba-tiba seperti malam kemarin, berbarengan dengan angin yang berhembus semilir, makhluk seram itu pun datang lagi. Kali ini dengan sorot mata yang lebih marah dan suaranya mendengus lebih keras. Seperti malam kemarin, Sofyan tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya melihat wujud makhluk itu dengan pandangan ketakutan. Besoknya kejadian yang serupa itu terulang lagi. Dan besoknya lagi Sofyan masih mengalami lagi. Sepertinya arwah itu terus memburunya. Walaupun Sofyan telah menyiapkan bacaan-bacaan untuk mengusir arwah itu agar tidak datang lagi, tetapi tetap saja makhluk itu terus memburunya. Di hari kelima, teman-temannya merasa curiga melihat Sofyan begitu pucat. Apalagi belakangan ini Sofyan terlihat seperti selalu murung. Akhirnya Harun, teman sekosnya, menanyakan kelainan tersebut. Ada kejadian apa sebenarnya?
kau ini kok kelihatannya kamu memendam suatu masalah. Demikian katanya suatu pagi. Apalagi kamu kelihatannya seperti sedang ketakutan. Akhirnya Sofyan menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada Harun serta kepada 3 orang temannya yang lain. Mereka sangat terkejut mendengar penuturan Sofyan. Sepertinya cerita itu susah untuk dipercaya. Apalagi semalaman ini mereka yang serumah tidak pernah merasakan apa-apa. Aneh, sepertinya malu itu mengajar kamu, Yan, kata Harun. Iya, kalau tidak mengapa kami yang satu rumah denganmu tidak diganggunya, timpal temannya yang lain. Mereka semua tidak mengerti teka-teki yang menimpa Sofyan. Tetapi mereka sepakat malam itu akan tidur untuk menemani Sofyan sekaligus membuktikan kebenaran perkataannya. Malam itu terlihat mereka berlima di kamar Sofyan. Walaupun terlihat seperti tenang, mereka sebetulnya sangat gelisah. Dengan harap-harap cemas, mereka menunggu apakah makhluk seram itu akan datang malam ini. Dan jika sudah datang, apa yang akan mereka perbuat? Karena ketidaktahuan inilah mereka sendiri menjadi sangat gelisah. Menjelang tengah malam, seperti malam kemarin yang dialami Sofyan, seiring dengan datangnya hembusan angin yang berbau anyir, sosok makhluk seram itu datang lagi. Mereka hanya terpaku melihatnya, seperti yang dikatakan Sofyan. Makhluk itu benar-benar sangat menyeramkan. Seolah tidak memperdulikan kehadiran teman-teman Sofyan, makhluk itu hanya terus menatap tajam pada Sofyan. Dengan diiringi dengusan-dengusan suara seolah ingin mengatakan kemarahannya kepada Sofyan. Tangannya menunjuk-nunjuk ke arahnya. Belum sempat semuanya menyadari sesuatu, kemudian makhluk itu sudah pergi dari kamar itu. Setelah tersadar, mereka baru merasa ketakutan. Heran, kata Harun. Makhluk itu sepertinya tidak memperdulikan kehadiran kita. Lanjutnya. Karena kejadian itulah, besoknya mereka memutuskan untuk menemui seorang kiai di daerah tersebut. Kiai Saleh hanya mengangguk-angguk setelah mendengar cerita yang dituturkan Sofyan. Baiklah, nanti malam Bapak akan datang ke rumahmu, katanya. Malamnya seperti yang sudah dijanjikan, Kiai Saleh sudah hadir di rumah Sofyan. Seperti kejadian kemarin menjelang tengah malam disertai angin yang berhembus bau anyir, makhluk itu datang. Tetapi karena kali ini ada Kiai Saleh di antaranya mereka, rasanya mereka menjadi lebih tenang. Walaupun tak urung rasa seram masih menyelimuti ketika memandang wajah makhluk itu. Setelah membaca beberapa doa, kemudian Kiai Saleh terlihat berdialog dengan makhluk itu. Walaupun terlihat makhluk itu hanya menjawab dengan dengusan-dengusan, tetapi Kiai Saleh mengangguk-angguk mendengarnya seolah mengerti. Sedangkan Sofyan dan teman-temannya merasa bingung apa yang dibicarakan oleh makhluk itu. Tidak berapa lama kemudian makhluk itu pergi. Karena penasaran, mereka pun langsung menanyakan hal itu kepada Kiai Saleh. Tanpa menjawab pertanyaan itu, Kiai Saleh langsung bertanya kepada Sofyan. Apa kamu pernah mengambil sesuatu barang kepunyaan arwah itu? Rasanya tidak pernah, sedangkan bertemu saja dengan makhluk itu belum pernah, jawab Sofyan. Begini nak Sofyan, sebenarnya arwah itu merupakan korban kecelakaan bus turangga di jembatan Cikundul tempo hari, kata Kiai Saleh menerangkan. Menurut arwah itu kamu sudah mencuri cincin kawin kesayangannya yang merupakan ikatan dengan istrinya. Lanjut Kiai Saleh. Sofyan sangat terkejut mendengar hal itu. Dia teringat sebuah cincin, berlian dan jam tangan dari sepotong lengan korban kecelakaan yang tubuhnya tidak diketahui. Apa mungkin lengan itu milik arwah itu? Tanyanya dalam hati. Kemudian Sofyan menerangkan kepada yang pernah dia perbuat kepada Kiai dan teman-temannya yang hanya mendengarkan saja sejak tadi. Kamu salah mengambil barang milik orang walaupun dia sudah meninggal, kata Kiai Saleh.
Jadi saya harus bagaimana mengembalikannya? Sedangkan mayat itu sudah dikuburkan secara massal, tanya Sofyan kebingungan. Kamu tidak usah khawatir, nanti Bapak bantu, jawab Kiai Saleh. Paginya sesuai petunjuk Kiai Saleh, Sofyan menyiapkan kembang 7 macam dan kain putih. Kemudian oleh Kiai Saleh kain itu dibentangkan, ditaburi bunga dan di atasnya ditaburi cincin kawin, bertahtakan berlian serta jam tangan yang diambil oleh Sofyan dari potongan lengan itu. Setelah diberikan doa-doa, kain itu dilipat sehingga membungkus kedua barang itu. Kemudian Kiai Saleh menyuruh Sofyan menguburkannya di lokasi pemakaman massal mayat korban kecelakaan itu. Hari itu juga dibantu dengan kawannya, Sofyan menguburkan benda-benda itu. Sejak hari itu Sofyan tidak pernah lagi diganggu oleh arwah korban kecelakaan itu lagi. Memang kejadian yang dialami oleh Sofyan sungguh tidak masuk akal. Hingga kini masih ada yang membuat Sofyan heran. Mengapa makhluk itu hanya menanyakan cincin berlian saja? Padahal dia juga mengambil jam tangan miliknya, atau karena arwah itu sangat mencintai istrinya semasa hidupnya, hingga dia terus memburunya setelah kematiannya. Wallahu alam.